Baik, halo teman-teman semuanya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan terkait 3 masa periode pada pemerintahan Indonesia. Di sini ada 3 masa ya. Yang pertama itu ada masa Orde Lama, yang kedua masa Orde Baru, lalu yang ketiga itu ada masa reformasi. Nah, yang dimana itu masa Orde Lama itu membahas tentang, bukan membahas ya, tapi berfokuskan untuk membangun yang pertama itu identitas nasionalisme dari masyarakatnya. Lalu itu juga untuk membangun semangat nasionalisme. Lanjut, eh, Orde Baru itu dia berfokus kepada pembangunan dan stabilitas dari perekonomian. Nah, sedangkan yang ketiga itu berfokus kepada kebebasan demokrasi dan partisipasi masyarakat. Baik, kita mulai dari masa Orde Lama. Yang pertama yaitu ini di dalam jangka waktu itu dari tahun 1945 hingga 1966, yang dimana dipresideni oleh Bapak Soekarno. Yang dimana ciri utama dari pemerintahan ini adalah mereka itu fokus membangun, bukan mereka ya, tapi pemerintahan ini fokus untuk membangun dari segi identitas nasional. Pokoknya mereka tuh menggaung-gaungkan untuk semangat nasionalisme dan ya pokoknya bangga lah sebagai Indonesia gitu. Jadi uh, misi Soekarno pada saat itu kalau tidak salah ya itu mereka itu membuat masyarakat itu agar bangga menjadi negara Indonesia gitu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara Soekarno itu membangun proyek-proyek besar seperti ya Monas dan lain-lain. Pokoknya itu tuh supaya sebagai bentuk pengingat dan sebagai bentuk kebanggaan gitu. Nah, itulah misi Soekarno pada saat itu, dan bentuk nyatanya ya proyek-proyek besar yang ada hingga saat kini ya bahkan. Tapi pada masa ini itu tuh masih banyak kurangnya. Jadi kurangnya itu ya dari segi ekonomi. Jadi ekonomi pada masa itu tuh masih belum stabil. Jadi bukan banyak lagi, banyaklah krisis ekonomi di daerah-daerah. Terus juga inflasi itu bukan cukup tinggi lagi ya, tapi tinggi sekali. Jadi ya walaupun identitas nasional terbentuk dan rasa semangat nasionalisme bergebu-gebu, tapi ya sayangnya pada saat itu kestabilan ekonomi itu masih belum baik. Nah, jadi lanjut kita ke masa Orde yang baru. Nah, kita lanjut ke masa Orde Baru, yang dimana masa Orde Baru ini ada di jangka waktu 1966 hingga 1998 yang dipresideni oleh Bapak Soeharto. Nah, pada masa ini ciri utamanya itu ya kestabilan perekonomian itu sangat meningkat, teman-teman. Jadi bagus pada masa itu perekonomiannya. Kenapa bagus? Karena banyak sekali program-program pemerintah itu yang berfokus kepada perekonomian, untuk meningkatkan perekonomian, di mana entah itu di sektor industri, di sektor pertanian, bahkan sampai irigasi itu sangat baik. Jadi pada masa ini kestabilan ekonomi itu sangat bagus. Tapi ada kelemahannya juga. Kelemahan dari pada masa ini tuh kebebasan berpendapat itu sangat dibatasi. Jadi pemerintah itu membatasi orang-orang untuk berpendapat bebas terkait mengkritik pemerintah. Dan ada lagi juga itu kasus korupsi. Nah, kasus korupsi ini sangat luar biasa ya waktu itu. Lalu ada juga nepotisme, kolusi, yaitu tadi korupsi, kolusi, nepotisme. Lalu, nah ini pemerintah itu selalu terpusat pada satu saja. Jadi kekuasaan ini dikuasai oleh suatu seseorang aja. Jadi ya susah untuk orang yang ingin masuk ke pemerintahan gitu. Nah, mungkin itu untuk masa Orde Baru, dan kita lanjut ke masa terakhir yaitu reformasi. Kita akan lanjut ke masa reformasi, yang dimana masa reformasi ini ada di jangka waktu 1998 hingga 2026 atau hingga masa kini. Nah, kenapa sih reformasi itu bisa muncul? Jadi reformasi itu muncul karena itu ketidakpuasan dari masyarakat
terhadap Orde Baru, yang dimana Orde Baru ini walaupun kestabilan ekonominya waktu itu bagus, pertumbuhan ekonominya bagus, tapi pada masa akhir-akhir itu ada krisis ekonomi dan lo pendapat tidak bebas, jadi akhirnya ada kericuan dan penurunan jabatan, yang dimana terbentuklah reformasi ini. Nah, di reformasi ini masyarakat itu lebih bebas, bukan lebih bebas lagi, bahkan sangat bebas. Jadi masyarakat itu diberi ruang untuk berpartisipasi terhadap ya demokrasi ini sendiri. Dimana banyak sekali perubahan teman-teman dari masa itu. Nah, yang pertama nih ya saya sebutkan itu, presiden itu dipilih jadi secara langsung. Jadi munculnya ya pilihan-pilihan. Jadi kalian untuk mencoblos itu pada masa reformasi ini teman-teman. Jadi lanjut lagi ada pembentukan terhadap KPK. Nah, itu juga ada pada masa reformasi untuk menangani itu tadi, korupsi. Nah, sisi positifnya apa? Sisi positifnya yang tadi itu, jadi masyarakat tuh bisa lebih bebas untuk berpendapat. Jadi ya bebas lah untuk mengkritik, bahkan berpartisipasi dalam demokrasi. Ini bernama negara demokrasi. Nah, tapi ada juga nih kelemahannya. Jadi kelemahannya itu karena terlalu bebas ya mungkin. Jadi banyaknya terjadi tarik menarik dalam hal politik. Jadi karena perbedaan kepentingan. Nah, lanjut juga itu ada pembangunan yang infrastruktur yang lama ya. Jadi entah kenapa pada masa reformasi ini pembangunan infrastruktur itu tergolong cukup lama, berbeda dengan masa Orde Baru, bahkan pada masa Orde Lama. Jadi mungkin karena perbedaan kepentingan tadi ya, jadi pembangunan ini menjadi sedikit terhambat, mungkin menjadi terhambat. Jadi kita akan lanjut ke perbandingan langsung kita bandingkan 3 masa, dari masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Nah, kalau kita lihat ketiga masa ini punya perbedaan yang ada di pembangunannya. Jadi pembangunan Indonesia pada masa-masa ini sangat berbeda-beda ya. Jadi contohnya pada masa Orde Lama, itu dia fokus membangun ya infrastruktur seperti monumen-monumen yang berbau-bau politik. Ini kan itu untuk membangun tadi identitas atau semangat nasionalisme. Jadi pada masa itu banyaklah dibuat-buat monumen-monumen nasional atau pembangunan-pembangunan yang agak-agak berbau politik. Jadi kita lanjutkan ke yang kedua, itu Orde Baru. Nah, Orde Baru ini pembangunannya itu berfokus kepada perekonomian. Jadi perekonomian contohnya itu banyak sekali infrastruktur di sektor pertanian, di sektor industri, dan pokoknya untuk membuat perekonomian ini meningkat. Nah, namun di sini nih kebebasan dibatasi. Nah, lanjut ke masa reformasi. Nah, masa reformasi ini simpel, jadi dia itu ya lebih bebas lah masyarakatnya untuk berpendapat terhadap masyarakat. Nah, namun ya tadi pembangunan sedikit telat, entah kenapa itu pembangunan itu lebih lambat dibanding masa Orde Lama dan masa Orde Baru. Nah, ketika kita lihat ketiga masa tadi, entah kenapa Indonesia ini seperti selalu ada kurangnya gitu. Jadi giliran yang ini bagus, yang ini tidak bagus. Jadi giliran perekonomiannya bagus, sistemnya tidak bagus. Giliran sistemnya bagus, perekonomiannya tidak bagus. Jadi seperti ada saja yang kurang dari Indonesia ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait 3 pembangunan pada masa Indonesia dari tahun 1945 hingga masa kini. Begitu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.